Masyarakat kebingungan bagaimana tabungan perumahan rakyat bisa mewujudkan mimpi untuk mempunyai rumah. Kebijakan tanpa penjelasan lebih lanjut membuat masyarakat pun enggan penghasilannya dipotong. Rumah subsidi memang menjadi salah satu mekanisme yang digalakkan pemerintah bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Namun jika sekilas melihat tren harga properti saat ini, harga rumah subsidi pun bukan main tingginya, sehingga tak terjangkau oleh semua kalangan. Mekanisme tapera sendiri menimbulkan pertanyaan, bagaimana potongan 3% memungkinkan pekerja memiliki rumah? Good people, seperti inilah proses pembangunan dari rumah subsidi di Geraha Citra 5, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana jika kita asumsikan iuran tapera sebesar Rp150.000 per bulan yang dibayarkan para pekerja, ini selama 30 tahun akan mengumpulkan total Rp54 juta. Yang mana ini menarik karena harga saat ini rumah subsidi ini adalah Rp185 juta dan diproyeksikan akan naik setiap tahunnya sebesar 10 hingga 20 juta rupiah. Dan ini menarik karena memang ada selisih yang cukup besar antara iuran tapera selama 30 tahun dan juga harga rumah subsidi. Pemerintah sejatinya telah mencanangkan tabungan perumahan rakyat sejak 2016 silam dan berlaku mulai tahun 2018. Namun awalnya hanya wajib untuk aparatur sipil negara, pegawai BUMN dan BUMD, lalu dilanjutkan ke TNI dan Polri, sebelum diwajibkan bagi seluruh pekerja lewat PP nomor 21 tahun 2024. Syarat tapera sendiri pekerja yang berusia minimal 20 tahun dan sudah menikah, serta upahnya setara UMR. Berdasar Undang-Undang nomor 4 tahun 2016, tapera bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Namun penggunaannya diatur oleh pemerintah, yakni hanya untuk membeli rumah pertama. Juga diberikan satu kali dan memiliki besaran tertentu untuk tiap pembelian rumah. Tapera juga bisa dipakai untuk pembiayaan renovasi. Informasi setengah-setengah yang diterima masyarakat, termasuk bagaimana mekanisme seseorang akhirnya bisa mempunyai rumah inilah yang menjadi pertanyaan publik. Apalagi proyek serupa beberapa kali justru menjadi ladang korupsi bagi sejumlah pihak. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik setelah uangnya nanti terkumpul siapa yang mengelola, siapa yang mulai. Karena kita sudah punya pengalaman buruk sebelumnya, yang namanya Bapetarum itu gagal kan, gak jelas uangnya. Kita ada BUMN yang ngurusin namanya Asabri, ada yang namanya Jiwasraya, semua. Jadi ujungnya untuk bancakan oleh para masyarakat. Kalau nanti tidak ada jaminan dia sampai rumah, ujung-ujungnya menjadi masalah di kemudian hari. Artinya bom waktu ini kan akan meledak, di mana kemudian masyarakat akan marah. Nah, ini kan juga nggak baik dalam arti kita dalam konteks kelangsungan negara bernegara, bermasyarakat ya bernegara. Dalam website BP Tapera menyebutkan manfaat bisa dirasakan untuk peserta masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki gaji Rp8 juta per bulan dan Rp10 juta per bulan untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Beberapa manfaat yang dapat didapatkan MBR yang menjadi peserta Tapera adalah kredit renovasi rumah dan kredit bangun rumah. Selain itu, mereka juga mendapatkan akses pada kredit pemilikan rumah dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar selama 5 tahun. Sementara bagi yang berpenghasilan di atas 8 juta dan 10 juta untuk Papua dan Papua Barat, dana tapera ini bisa dicairkan ketika peserta telah pensiun mencapai usia 58 tahun, peserta meninggal dunia, atau peserta sudah tidak memenuhi kriteria sebagai peserta dalam 5 tahun secara berturut-turut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.